Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga video ini dapat terlaksanakan. Selawat beriring beserta salam tidak lupa kita panjatkan kepada baginda Rasulullah SAW. Kata-kata terima kasih kepada Bapak Nodi Marifanda, yaitu dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Pesisir. Dan juga terima kasih kepada tim-tim saya dan rekan-rekan saya. Oke, baik, di sini saya akan memaparkan presentasi kelompok saya yang bertema Project Based Learning, temanya penguatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mangrove melalui video edukasi di Desa Langung. Oke, sedikit cerita nih kawan-kawan, bahwasannya kami dulu pada diskusi pertama kami, judul kami yaitu mangrove yang berada di Desa Rundeng. Akan tetapi ketika kami ke sana, rupanya tidak ada ya mangrove di sana. Yang ada, kami hanya kebingungan mau cari mangrove kemana. Akan tetapi setelah kami kebingungan, kami pun menelpon salah satu kawan kami, yaitu Syahabudin. Kami menanyakan bahwasannya di mana mangrove yang ada di Aceh Barat ini. Beliau mengatakan ada, yaitu di Desa Langung. Kami pun ke Pantai Langung dan observasi di sana, dan rupanya benar kawan-kawan, ada mangrove di sana. Jadi mangrove di sana itu tumbuh untuk menahan abrasi pantai dan erosi sungai. Kami pun langsung terjun ke kantor kecil untuk menanyakan apakah mangrove di sana itu hanya sekedar ditanam ataupun memang ada program mangrove di sana. Akan tetapi betul teman-teman, ada program mangrove di sana. Tapi Pak Kecil itu bilang bahwasannya mangrove di sana itu bisa kita bilang program yang setengah berjalan, yaitu ketika udah ditanam, habis itu tidak ada pengawasan, masyarakat kurang paham tentang apa mangrove tersebut. Nah, kami di sini hadir dan proyek video kami ini hadir, yaitu ingin meningkatkan kembali kesadaran masyarakat tentang pentingnya mangrove itu. Permasalahannya kawan-kawan, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat Desa Langung terhadap pentingnya mangrove. Yang kedua, kurangnya pengawasan dari pemerintah. Ketika mangrove itu ditanam, kemarin kami mewawancarai salah satu anggota Popdarwis di sana, yaitu Bang Budi. Di sana Bang Budi menjelaskan mangrove di sana memang ditanam, akan tetapi tidak ada pengawasan dari pemerintah. Yang ketiga, minimnya media edukasi, dan di sini kami hadir untuk menyediakan media edukasi. Teman-teman, saya bukan sendiri di sini, melainkan saya bersama rekan-rekan saya. Nanti ada pemateri selanjutnya atau peneliti utama kami, yaitu Kak Sepida, yang akan menjelaskan tujuan proyek kami. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan yaitu tujuan proyek. Yang dimana tujuan pertama adalah mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya kesadaran masyarakat tentang fungsi menjaga mangrove. Ya, yang dimana di sini kami ingin mengetahui apa alasan masyarakat kurang peduli, apakah karena kurangnya informasi atau minimnya sosialisasi, atau karena memang tidak memahami apa itu mangrove. Nah, selanjutnya tujuan yang kedua yaitu mengembangkan sebuah video edukasi, yang dimana video ini kami buat sebagai media pembelajaran yang dapat dipahami oleh masyarakat di semua kalangan masyarakat. Nah, video ini juga berisi tentang penjelasan peran fungsi mangrove terhadap untuk mengatasi abrasi dan erosi sungai, dan juga sehingga masyarakat dapat melihat dampak secara langsung jika mangrove ini rusak atau hilang. Nah, tujuan yang ketiga yaitu rekomendasi kepada pemerintah desa dan juga instansi terkait, yang dimana rekomendasi ini sangat penting untuk memperkuat pengawasan dari pemerintah terhadap penanaman mangrove, terutama pasca penanaman mangrove, yang dimana supaya mangrove ini tidak hanya ditanam tetapi juga dirawat dan dijaga secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya manfaat proyek. Yang manfaat pertama yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang fungsi mangrove melalui video edukasi dan juga kegiatan observasi lapangan. Masyarakat dapat melihat bahwa tanaman mangrove itu
biasa, tetapi merupakan pelindung alami yang dapat melindung desa mereka dari abrasi dan erosi sungai. Nah, manfaat yang kedua yaitu bagi mahasiswa. Nah, dengan adanya proyek ini dapat melatih kami untuk berpikir kritis dan juga cara kami bekerja sama dalam tim serta kreatif kami dalam membuat video edukasi. Nah, selain itu, dari proyek ini dapat melatih cara kami berkomunikasi dengan berbagai aparatur, Pemdarwis dan juga masyarakat. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Selanjutnya kami akan memaparkan ya jadwal proyek kami, sejauh mana proyek kami ini berkembang. Oke, baik, akan dijelaskan oleh Nurul Hilma. Mungkin kepada Nurul Hilma dipersilakan. Baik, di sini teman-teman, saya akan menjelaskan tentang rencana dan jadwal proyek kami, di mana terdapat 4 minggu. Yang pertama adanya diskusi jadwal proyek, di mana kami di sini berdiskusi terutama di dalam kelas. Yang kedua outputnya adanya kami menentukan judul, di mana judulnya adalah penguatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mangrove melalui video edukasi di Desa Lango. Yang ke minggu 2 adanya diskusi konsep identifikasi kondisi pesisir di lapangan, di mana kami akan berdiskusi tentang menemukan data awal dan rumusan masalah. Yang ketiga adanya wawancara dengan aparatur desa dan Pokdarwis program kelompok desa sadar wisata. Di sini adanya outputnya kami membuat video wawancara serta dokumentasi di desa Lango tersebut. Minggu keempat adanya penyusunan laporan dan proses pengeditan tentang pentingnya mangrove. Di sini kami menentukan bagaimana proyek akhirnya beserta draft produk. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, begitu jadwal proyek kami, begitu sangat panjang ya teman-teman. Sekarang monitoring dan kendala akan disampaikan oleh pemateri Vera Roliza. Baik, di sini saya akan membahas mengenai monitoring dan kendala. Monitoring dilakukan setiap minggu untuk perkembangan laporan di project. Nah, jadi untuk memastikan semua anggota tim project ini tetap paham tentang perkembangan yang terjadi, kami ini melakukan monitoring di setiap minggu. Nah, dengan melakukan monitoring ini, kita bisa melihat bagaimana perkembangan pengerjaan proyek ini udah sejauh mana, dan ketika ada terjadinya kesalahan dalam proses pengerjaan proyek ini, kami bisa dengan segera untuk memperbaikinya. Kedua, ada kendala, kesalahan informasi saat observasi awal dan waktu koordinasi antara anggota. Jadi, kendala yang kami hadapi itu seperti kesalahan informasi di saat kami ini melakukan observasi awal dan koordinasi antar anggota akibat ketidaksulitan kami dalam mencari informasi mengenai mangrove. Monitoring dan kendala yang kami hadapi di lapangan. Dan selanjutnya ada strategi yang dapat kami berikan untuk penyelesaian masalah kami yang akan disampaikan oleh Febi Anissa. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi penyelesaian masalah. Nah, jadi di bagian strategi penyelesaian masalah ini kami menjelaskan bagaimana kelompok kami ini mengatasi kendala yang terjadi saat dalam proses penyusunan proyek ini. Nah, jadi di bagian awal ini kami menemukan ada kesalahan informasi saat melakukan observasi awal. Nah, jadi langkah pertama yang kami lakukan ini, kami langsung menghubungi narasumber alternatif, yaitu pihak kantor kecil Desa Lango. Nah, tujuannya supaya data yang kami dapatkan ini itu benar-benar akurat. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap, kami juga melakukan wawancara tambahan dengan salah satu pengurus Pokdarwis atau disebut dengan kelompok desa sadar wisata dan aparatur Desa Lango. Nah, supaya informasi yang kami jelaskan ini itu sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Nah, selanjutnya kami juga melakukan wawancara tambahan dengan beberapa masyarakat Desa Lango. Nah, di sini kami juga menjelaskan kepada beberapa masyarakat Desa Lango ini tentang betapa pentingnya mangrove ini. Nah, yang terakhir ini karena jadwal anggota kami itu berbeda-beda dan juga sangat padat, dan kami melakukan pembagian waktu kerja. Nah, jadi di akhir pekan itu kami melakukan edit video. Selanjutnya, rekomendasi yang dapat kami tawarkan oleh kelompok kami akan disampaikan oleh Risanti. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya
pembahasan terkait rekomendasi, di mana kelompok kami memberikan 3 rekomendasi. Yang pertama, pemerintah desa perlu memperkuat pengawasan dan sosialisasi terkait pelestarian mangrove. Nah, jadi pelestarian mangrove ini tidak bisa berjalan secara efektif tanpa peran aktif dari pemerintah desa sebagai pengelola wilayah terdekat. Nah, jadi pemerintah itu perlu meningkatkan pengawasan untuk memastikan bahwa tidak adanya aktivitas merusak seperti penebangan mangrove, pembukaan lahan liar, atau pembuangan sampah di kawasan pesisir. Selain pengawasan, sosialisasi juga itu merupakan langkah penting agar masyarakat itu bisa memahami manfaat ekologis dari mangrove tersebut, seperti untuk mencegah abrasi dan erosi, menjadi habitat biota laut, serta mendukung mata pencaharian nelayan. Nah, jadi dengan adanya pemahaman yang cukup, maka masyarakat itu akan cenderung ikut untuk menjaga dan merawat mangrove tersebut tanpa melakukan aktivitas merusak. Jadi rekomendasi yang kedua yaitu video edukasi dapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi masyarakat dan sekolah. Nah, seperti hasil proyek dari kelompok kami yaitu berupa video edukasi. Nah, jadi video edukasi ini merupakan sarana pembelajaran yang paling efektif karena mampu menyampaikan informasi itu secara visual dan menarik. Nah, ketika masyarakat yang mungkin kesulitan memahami penjelasan secara teknis, itu bisa lebih mudah mengerti ketika penjelasannya itu ditampilkan melalui animasi, gambar, atau dokumentasi lapangan. Sementara di ranah pendidikan itu sendiri, para guru itu bisa menggunakan video edukasi tersebut untuk menjelaskan kepada para siswa terkait siklus hidup dari mangrove, manfaat ekologisnya, serta teknik penanamannya. Nah, jadi video edukasi ini mampu memperluas wawasan dan meningkatkan kepedulian masyarakat serta generasi muda agar lebih peduli terhadap lingkungan pesisir. Dan rekomendasi yang ketiga yaitu kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan perguruan tinggi itu perlu ditingkatkan dalam pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan. Nah, jadi pengelolaan wilayah pesisir itu tidak bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja karena tantangannya yang kompleks itu membutuhkan keahlian dari berbagai bidang. Di sini pemerintah desa itu menjadi pengatur serta berperan menjadi pengatur serta penyedia kebijakan lokal. Kemudian masyarakat itu berperan untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya secara langsung. Sementara perguruan tinggi itu memiliki kapasitas ilmiah untuk memberikan pendampingan teknis, penelitian, serta solusi inovatif. Jadi dengan adanya kolaborasi tersebut, maka pengelolaan wilayah pesisir itu bisa berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan. Sekian dari saya kembalikan kepada Relevansi produk dengan isu publik akan dijelaskan oleh Yesi Andiana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relevansi produk dengan isu publik, yaitu relevansi adalah video edukasi yang relevan dengan isu pelestarian pesisir dan mitigasi abrasi di Desa Langung. Melalui video ini, kami mengajak masyarakat untuk memahami pentingnya mangrove sebagai pelindung alami pesisir. Proyek ini juga mendukung program pemerintah dan sejalan dengan SDGs 14, yaitu tentang pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Baik teman-teman, inilah dokumentasi kelompok kami yang telah mengerjakan project based learning ini. Kesimpulannya teman-teman, bahwasannya setelah kami teliti, masyarakat kurang atau minim ya kesadaran mereka tentang pentingnya mangrove itu. Lalu menjadi salah satu desa yang ditanami mangrove, namun setengah gagal. Oleh karena itu teman-teman, project video kami itu memang tujuan kami yaitu ingin meningkatkan kesadaran masyarakat. Bahwasanya kami telah turun kepada masyarakat dan bertanya mereka tentang mangrove dan memberi pemahaman sedikit tidaknya kepada mereka tentang pentingnya mangrove untuk mencegah abrasi pantai dan erosi sungai.